Davin menerima panggilan itu dengan mengaktifkan speakernya, agar Renika bisa ikut mendengarkan pembicaraan mereka. Renika pura-pura fokus pada makanannya, padahal sebenarnya dia tengah menajamkan pendengarannya. "Tuan bisa kemari, Nona Hani pingsan." Baru saja Davin menerima panggilan itu, sudah terdengar suara panik seseorang yang merupakan ART di rumah Hani. Davin tidak langsung pergi kali ini. Dia menatap istrinya minta izin. "Baiklah, kita ke rumah Hani." Renika berdiri, dia tidak akan membiarkan celah untuk Hani melakor. Davin segera mengangguk. Mereka pun bergegas pergi ke rumah Hani. Di dalam kamarnya, tampak Hani berbaring dengan wajah pucat. Renika merasa heran, karena tadi dia terlihat baik-baik saja. Dengan cepat Davin membopong Hani membawanya ke dalam mobil. Sedangkan Renika mengikutinya dari belakang dengan perasaan tidak senang. Mana mungkin dia senang melihat suaminya yang sedang menggendong wanita lainnya. Davin mendudukkan Hani di jok belakang berdua dengan Art Hani. Sedangkan Renika duduk di depan dengan Davin sebagai supirnya. Davin menggenggam tangan Renika dan menatapnya ingin meyakinkan, kalau di antara mereka tidak ada perasaan apapun juga. Renika berusaha tersenyum meski terpaksa. Ini hanya demi rasa kemanusiaan, dan Hani hanya mengandalkan Davin saja di sini. Renika berusaha berpikir positif. Sesampainya di rumah sakit, Hani langsung ditangani. Davin mengurus semuanya. Sungguh membuat Renika heran. Bukankah dia punya keluarga? Kenapa harus kamu yang mengurus segalanya? Tanya Renika setelah mereka duduk di ruang tunggu. Orang tuanya sedang di luar negeri. Davin menatap istrinya intens. Apa dia tidak punya keluarga lainnya? Tanya Renika dengan senyuman sinis. Dia anak semata wayang, dan tidak dekat dengan kerabat lainnya. Davin merangkul Renika dan mengecup puncak kepalanya. Percayalah, hanya padaku saja, di antara kami tidak ada perasaan apapun juga. Kami hanya berteman. Mengecup puncak kepala istrinya. Aku ingin percaya, tapi rasanya sulit. Setelah melihat bagaimana perlakuanmu padanya. Desah Renika dipenuhi keraguan. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi dia sedang sakit dan tidak ada siapapun di sisinya selain aku saat ini. Desah Davin. Hubungi keluarganya, jadi kamu tidak perlu susah payah memikirkannya lagi. Kecuali, Renika diam. Kecuali apa? Davin tidak mau menduga apa yang akan dikatakan istrinya. Kecuali kamu masih memiliki perasaan kepadanya. Suara Renika memelan, tidak suka sebenarnya mengatakan hal ini. Istriku sedang cemburu. Davin malah tertawa. Sok tahu banget sih, mana ada aku cinta dia. Cinta aku sudah mentok di kamu. Mengecup bibir istrinya lembut. Renika langsung celingukan, pipinya memerah. Beberapa orang tampak sedang memerhatikan mereka, ada yang tersenyum dan sebagian sepertinya sedang nyinyir. "Kak, malu tahu. Lihat banyak orang." Kesal Renika. Davin malah tertawa. Kadang Renika merasa jengkel kepada suaminya itu, dia terlalu murah senyum dan menganggap segala sesuatu terlalu santai. Seperti Hani misalnya. Dia menganggap Hani temannya dan begitu baik memperlakukannya. Apa dia tidak berpikir kalau Hani akan menganggap lain perhatiannya itu? Beberapa saat kemudian, Art Hani memberitahukan kalau dia sudah siuman. Davin masuk duluan, karena Renika ingin ke toilet. Saat pulang dari toilet dan hendak masuk ke kamar rawat Hani, Renika diam mematung. Dia melihat dari pintu yang sedikit terbuka, Davin sedang berdiri di samping Hani. Terlihat jelas olehnya, Hani menggenggam tangan Davin. Mata Renika mulai mengembun. "Jangan cengeng Renika, jangan nangis." Dia menyemangati dirinya sendiri. Namun tetap saja, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Beberapa kali dia menyeka pipinya yang basah. "Aku tahu kamu masih mencintaiku." Itu adalah suara Hani.
Terdengar jelas wanita itu berkata dengan penuh rasa percaya dirinya. Atas dasar apa kamu berkata seperti itu? Sekarang suara suaminya. Renika berusaha menahan nafas, ada rasa takut mendengar perkataan suaminya. Dari perhatianmu, suara Hani masih terdengar yakin. Haha, perhatian yang mana? Davin tertawa kecil. Renika merasa sedikit lega mendengar jawaban suaminya itu. Kamu segera datang saat mendengar aku sedang sakit, mau membawaku ke rumah sakit dan menjagaku. Kalau bukan cinta apa namanya? Hani mengeratkan genggaman tangannya. Davin mendesah, melepaskan genggaman tangan Hani. Hani, aku melakukan ini semua karena kamu adalah temanku, mungkin iya aku dulu mencintaimu. Tapi sekarang aku hanya mencintai istriku saja. Bahkan rasa cintaku padamu dulu, tidak sebesar rasa cintaku pada istriku. Davin berkata dengan lembut, namun penuh penekanan. Agar Hani paham arti kebaikannya. Aku tidak percaya. Hani masih menolak menerima kenyataan, kalau Davin sudah tidak memiliki perasaan padanya lagi. Percaya atau tidak tapi ini kenyataannya. Dan ini terakhir kalinya aku membantumu. Aku sudah menghubungi orang tuamu, mereka sedang dalam perjalanan pulang. Jangan cari aku lagi, selama kamu belum bisa menerima kenyataan kalau aku milik Renika. Setelah berkata, Davin berbalik. Dia sungguh terkejut saat melihat istrinya yang sedang berdiri mematung di ambang pintu. Dia bisa melihatnya dari pintu yang sedikit terbuka. Ayo pulang. Davin menggenggam tangan istrinya membawanya pulang. Hani tidak percaya, ternyata Davin mengajak istrinya. Dia semakin menyesal meninggalkan Davin. Rumah Davin. Davin dan Renika sudah sampai di rumah. Mereka duduk di ruang keluarga. Gak ngantor? Tanya Renika. Davin menggeleng. Mau mengerjakan dari rumah saja. Tadi udah menghubungi seseorang untuk menghandle pekerjaan yang di kantor. Jawabnya. Dia sakit apa? Renika ingin tahu. Davin menghela nafas. Kanker serviks, katanya. Renika terkejut, dia membolakan matanya. Dia masih muda. Aku tidak percaya dia sakit seperti itu. Penyakit tidak memilih umur. Davin merangkul bahu istrinya. Dia suka minum alkohol, merokok dan terlibat pergaulan bebas, itu salah satu penyebabnya. Desah Davin. Dia teringat pertemuan pertamanya dengan Hani setelah lama berpisah. Dia tidak menyangka, Hani yang baik saat di bangku kuliah bertransformasi menjadi Hani yang begitu bebas. Davin sudah berpacaran dengan Hani sejak masa kuliah, lalu putus saat dia melanjutkan studinya di luar negeri. Dan bertemu kembali di sebuah klub malam. Akhirnya mereka kembali menjalin hubungan. Namun ternyata Hani sudah banyak berubah, dia memang masih lembut dan menyenangkan. Tapi, sungguh dia tidak mengira kalau ternyata Hani yang sekarang suka minum alkohol, merokok bahkan sering tidur dengan lelaki random. Dia tahu itu dari salah satu kenalannya, yang merupakan mantan pacar Hani. Namun, Davin menerima Hani apa adanya. Dia coba memperbaiki Hani, dia tahu Haninya wanita baik. Hani mulai mau berubah. Tapi dia jadi lebih posesif, tidak suka Davin dekat dengan wanita manapun selain dirinya. Hingga mereka sering bertengkar. Apalagi Davin memang selalu dikelilingi wanita cantik. Apakah teman maupun para mantannya. Dia memang selalu menjalin hubungan baik dengan para mantan, tidak ada pertengkaran dan kebencian. Semuanya menjadi teman. Meski tentu saja sebagian kecil dari mereka sangat marah pada Davin yang seenaknya memutuskan mereka. Hani yang tidak tahan akhirnya minta putus. Sebenarnya dia hanya ingin memberi Davin pelajaran, dia yakin Davin akan memohon untuk tidak putus. Tapi ternyata, dia salah perkiraan. Karena Davin sama sekali menerima keputusan Hani dengan santai. Kalau kamu tidak bisa berubah, aku ingin putus saat ini juga.
ucap Hani saat itu dengan nada kesal. Oke, tidak masalah. Jadi mulai saat ini di antara kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi, oke? Aku dan kamu resmi berteman mulai sekarang. Davin berkata dengan santainya, menggenggam tangan Hani dan mengecup bibirnya sekilas. Ini sebagai tanda perpisahan kita. Davin tersenyum, lalu pergi meninggalkan Hani yang bingung sendirian. Dia menyesal, bukan ini yang dia harapkan. Dia ingin Davin memohon kepadanya untuk tidak diputuskan. Sebenarnya Davin sakit hati, harga dirinya terluka diputuskan seorang wanita. Biasanya dirinya yang memutuskan para wanita itu. Sial, rutuknya. Selama seminggu dia patah hati dan meratapi kesedihan, serta harga dirinya yang terluka. Tapi setelah seminggu, dia langsung dapat pacar baru, yaitu Sisi. Dia sudah mulai melupakan Hani, memang itulah Davin. Sangat mudah melupakan wanita. Kenapa melamun? Renika menepuk lengan suaminya. Davin terperangah. Tidak ada. Dia nyengir sambil menggaruk ujung hidungnya. Renika hanya geleng-geleng kepala. Davin pun akhirnya mengerjakan pekerjaan dari rumah.